pertama kali masuk organisasi, belum punya pengalaman apa-apa. Langsung ditunjuk jadi bendahara. Belum seminggu, sudah disuruh bikin rancangan anggaran dan pendataan kas. Panik jangan. Tenang aja, di video ini saya akan menjelaskan cara mudah dan praktis untuk menyusun semua itu. Hanya dengan menggunakan Google Spreadsheet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hidayata Aula Istighfarin dengan NIM 2451203071111033. Google Spreadsheet adalah salah satu aplikasi Google Suite yang sangat cocok digunakan dalam kegiatan organisasi mahasiswa, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pencatatan kas. Dengan fitur-fitur yang fleksibel dan otomatis, aplikasi ini sangat membantu bendahara atau pengurus keuangan dalam membuat laporan yang rapi dan akurat. Dan di sini saya akan meminimalisir penggunaan mouse, jadi lebih cepat dan juga efisien. Langkah pertama yaitu kita buka tab browser atau Google, lalu kita klik icon Google Apps di titik 9 di pojok kanan atas. Pilih Google Sheet atau Spreadsheet, lalu kita klik blank untuk membuat file baru. Pertama-tama, teman-teman bisa mulai dengan mengklik bagian pojok kiri atas untuk mengubah nama file sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh, di sini saya ingin membuat dokumen anggaran pembelian barang acara, maka saya akan mengubahnya dengan rancangan anggaran EduFest. Setelah itu, kita bisa mulai mengisi bagian baris pertama dengan informasi yaitu nomor, nama barang, kuantiti atau jumlah, harga satuan, dan juga jumlah atau total harganya. Nah, kita mulai dari bagian penomoran dulu nih. Mungkin teman-teman pernah atau bahkan masih menggunakan cara manual untuk menuliskan nomor, misalnya dengan mengklik satu persatu atau menarik angka sampai ke bawah. Sebenarnya nggak masalah kalau datanya cuma 5 atau 20, tapi bayangkan kalau datanya ada sampai 1000. Bisa-bisa kita dimarahi karena terlalu lama. Nah, supaya lebih cepat dan efisien, kita bisa menggunakan rumus otomatis. Caranya gampang. Yang pertama, kita bisa klik sel tempat penomoran dimulai, lalu ketikkan sama dengan sequence dan angka jumlah baris nomor yang kita butuhkan. Di sini saya menggunakan angka 10 karena saya membutuhkan data yaitu berjumlah 10. Lalu tekan enter, angka 1 sampai 10 akan langsung muncul otomatis. Selanjutnya, kita isi bagian nama barang sesuai kebutuhan. Masukkan saja nama-nama barang yang ingin dibeli. Lalu kita lanjut ke kolom quantity, yaitu jumlah barang yang ingin dibeli. Biasanya, saat kita mengisi quantity, kita tambahkan keterangan satuan seperti pieces, kilogram, lusin, dan sebagainya. Nah, supaya gak perlu lagi kita ngetik satuan satu persatu, kita bisa memanfaatkan fitur format angka custom. Ini akan mempercepat pekerjaan kita dan hasilnya pun tetap lebih rapi. Pertama, kita blok kolom dengan cara tahan shift lalu tekan panah sampai sel yang dibutuhkan. Namun, memblok kolom itu ada 3 cara. Yang tadi pertama, dan yang kedua itu dengan klik huruf kolomnya, atau bisa juga dengan tekan CTRL space untuk memblok kolom aktif. Setelah itu, klik menu format angka, lalu scroll sampai format angka custom. Lalu klik angka 0 yang menandakan angka tetap ditampilkan. Lalu berikan tanda kutip teks yang diinginkan seperti pieces, kilogram, atau semacamnya. Lalu tutup lagi dengan tanda kutip. Selanjutnya, klik terapkan. Hasilnya, setiap angka di kolom tersebut akan secara otomatis menampilkan satuan pieces setelah angkanya. Selanjutnya, kita isi bagian harga satuan. Biasanya, kita menuliskan angka harga satuan dengan menambahkan RP satu persatu. Tapi cara itu bisa bikin error kalau kita nanti ingin menggunakan rumus. Karena teks RP dianggap bukan angka oleh spreadsheet. Jadi gimana caranya biar cepat dan juga tetap rapi? Pertama, blok kolom harga satuan, klik menu format, angka, lalu pilih mata uang yang dibulatkan atau pilih opsi format lainnya sesuai kebutuhan. Secara otomatis, angka kalian akan diformat dengan simbol RP dan tanda pemisah ribuan. Lanjut ke kolom jumlah, di sini kita akan menghitung total harga per barang dengan cara mengalihkan kuantiti dan juga harga satuan. Pertama, klik sel di kolom jumlah, lalu masukkan rumus yaitu sama dengan klik sel kuantiti, tanda bintang, lalu klik sel untuk harga satuan, lalu tekan enter, dan hasil total akan muncul. Tapi kita nggak perlu nih ketik rumus ini satu-satu ke bawah. Kita bisa klik tanda checklist agar bisa otomatis, atau juga kita bisa klik kembali sel yang sudah diisi rumus tadi, arahkan kursor ke pojok bawah kanan sel, akan berubah jadi tanda plus, lalu tarik ke bawah, dan otomatis akan terhitung. Lalu, lakukan hal yang sama untuk menambahkan format RP. Next, kita akan menghitung total keseluruhan. Pertama, pilih sel bagian bawah kolom, lalu ketikkan rumus sama dengan sum, lalu blok data, enter, lalu total keseluruhan anggaran akan muncul secara otomatis. Nah, kita akan membuat tabelnya. Pertama, blok data dengan cara klik CTRL A, lalu klik lagi CTRL ALT T. Selesai. Nah, di video ini saya akan membahas tentang kas. Kalian bisa mengganti nama sheet-nya sesuai kebutuhan dan menambahkan. Di sini saya mengubahnya dengan anggaran dan juga kas. Nah,
Kalau kalian pengen balik ke sheet sebelumnya, bisa klik Alt dan panah bawah atau down, dan begitu juga sebaliknya. Jika ingin ke sheet selanjutnya, bisa klik Alt dan panah atas atau up. Lalu kita bisa isikan di baris pertama, yaitu tanggal, nama, metode pembayaran, dan juga status. Jika ingin merapikan, bisa blok kolom, lalu arahkan kursor ke huruf kolom, lalu klik 2 kali. Di bagian tanggal, kita bisa banget bikin inputnya jadi lebih praktis. Tinggal klik 2 kali dan langsung muncul kalender. Caranya gampang. Pertama, blok kolom tanggal, lalu klik menu data, validasi data. Di bagian kriteria, kita pilih tanggal yang valid, lalu kita klik terapkan. Sekarang, setiap kita klik 2 kali di sel tersebut, akan muncul pop-up kalender. Praktis banget kan? Lanjut, kita isi bagian nama, masukkan nama orang yang bertanggung jawab atas pembayaran kas. Lalu untuk bagian metode pembayaran, kita juga bisa membuatnya jadi lebih simpel dan cepat tanpa harus mengetik manual. Pertama, blok kolom metode pembayaran, lalu klik data, validasi data, klik bagian tambahkan aturan, lalu ubah opsi pembayaran sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan cash dan juga TF atau transfer. Kalian juga bisa klik icon palet warna untuk mengubah warna pada setiap opsi, agar lebih mudah dibedakan secara visual. Klik terapkan. Sekarang kamu bisa pilih metode pembayaran dari daftar drop-down tanpa repot ngetik satu-satu. Terakhir, kita masuk ke bagian status, di mana menandakan bahwa orang itu sudah membayar atau belum. Kita bisa membuatnya lebih interaktif dengan menambahkan checklist. Caranya, blok kolom status, klik menu sisipkan, dan kotak centang. Mudah banget kan? Jadi, dengan Google Spreadsheet, kita bisa membuat sistem keuangan organisasi yang rapi, efisien, dan bisa dibagikan ke anggota lain secara real time. Tips dari saya, selalu pisahkan data kas masuk dan kas keluar dengan warna yang berbeda agar lebih mudah dilihat, dan memanfaatkan validasi data agar isian lebih konsisten. Sekian video panduan kali ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam membuat tabel anggaran yang rapi, otomatis, dan juga profesional. Selamat mencoba dan terima kasih.